Bentuk-bentuk komitmen organisasi. Yang pertama, komitmen afektif. Tipe komitmen di mana karyawan merasa hubungan emosional yang kuat dengan perusahaan. Yang kedua, komitmen normatif. Tipe komitmen di mana karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap tinggal di perusahaan. Yang ketiga, komitmen kontinuase. Tipe komitmen di mana karyawan tetap tinggal di perusahaan karena tidak memiliki pilihan lain. Ciri-ciri komitmen organisasi yang tinggi. Yang pertama, loyalitas tinggi. Karyawan merasa senang bekerja di perusahaan dan memiliki kebanggaan dalam hal itu. Yang kedua, keterlibatan dan ketergantungan. Karyawan merasa terlibat dalam program kerja dan mereka bahwa perusahaan sangat membutuhkan mereka. Yang ketiga, keinginan untuk berkembang dan berpengaruh. Karyawan merasa dapat tumbuh dan berkembang di perusahaan dan memiliki pengaruh pada masa depan perusahaan. Aspek-aspek komitmen organisasi. Yang pertama, kepercayaan. Karyawan mempercayai niat baik dan integritas perusahaan. Yang kedua, kepuasan kerja. Karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga, komitmen manajemen. Karyawan merasa bahwa manajemen perusahaan memperlakukan mereka dengan adil dan memperhatikan kepentingan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi komitmen karyawan pada perusahaan. Yang ketiga, keseimbangan kehidupan kerja. Karyawan yang merasa memiliki kehidupan yang seimbang dengan pekerjaan cenderung memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi. Tingkat komitmen organisasi yang tinggi dan rendah. Yang tinggi, ya mereka setia dan berdedikasi pada misi perusahaan. Mereka yang memberikan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Mereka yang merasa memiliki tanggung jawab penuh dan menyelesaikan tugas profesional dengan baik. Rendah, mereka yang tidak merasa puas dengan tugas lingkungan kerja mereka. Mereka yang tidak merasa memiliki tanggung jawab penuh dan tidak fokus dalam menyelesaikan tugas mereka. Ya, mereka yang merasa tidak ada yang memperhatikan kepentingan mereka. Inflasi komitmen organisasi dalam kinerja organisasi. Karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi pada perusahaan menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih sedikit absensi, dan lebih sedikit tindakan yang merugikan perusahaan. Oke, lanjut. Kerja tim dalam organisasi. Kerja tim merupakan keberhasilan dalam organisasi. Pengertian kerja tim. Kerja tim adalah kolaborasi antara individu dengan tujuan mencapai sasaran bersama melalui perpaduan keahlian, komunikasi efektif,
dan koordinasi yang baik. Jenis tim. Yang pertama, tim fungsional dibentuk berdasarkan fungsionalitas pekerjaan seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua, tim proyek dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam waktu terbatas. Yang ketiga, tim virtual terdiri dari anggota tim yang bekerja secara online dan jarang bertemu secara langsung. Yang keempat, tim lintas fungsi terdiri dari anggota dengan latar belakang fungsionalitas yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah kompleks. Karakteristik tim. Yang pertama, tujuan bersama. Setiap anggota tim bekerja menuju tujuan bersama yang jelas dan terukur. Yang kedua, ketergantungan. Tugas dan keberhasilan satu anggota tim tergantung pada tugas dan keberhasilan anggota lainnya. Yang ketiga, komunikasi efektif. Anggota tim secara terbuka berbagi ide, informasi, dan masalah untuk mencapai tujuan. Yang keempat, keterlibatan keseluruh anggota. Semua anggota tim berpartisipasi aktif dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil tim. Proses tim. Yang pertama, pembentukan. Membentuk tim dengan memilih anggota yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang tepat. Yang kedua, storming. Anggota tim beradaptasi dengan perbedaan pendapat dan mencari pola kerja yang sesuai. Yang ketiga, norming. Tim menyepakati aturan kerja bersama dan mulai menjalankan tugas dengan efektif. Keempat, performing. Tim bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan dengan kolaborasi dan saling mendukung. Keuntungan kerja tim dalam organisasi. Peningkatan kreativitas dengan berbagi ide dan perspektif berbeda. Tim dapat mencapai solusi yang inovatif dan kreatif. Perbaikan efisiensi. Tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Ketika tim bekerja secara sinergis dan membagi tanggung jawab, motivasi tinggi. Sinergi tim menciptakan atmosfer positif dan saling mendorong setiap individu untuk memberikan yang terbaik. Komponen utama dalam kerja sama tim. Komunikasi, interaksi, dan pertukaran informasi yang efektif antar anggota tim sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi, kerjasama, dan penggunaan keahlian individu secara kolektif memberikan hasil terbaik untuk mencapai sasaran tim. Kepercayaan. Membangun kepercayaan antara anggota tim menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan produktif. Tantangan dalam kerja tim. Konflik pendapat yang berbeda dan perbedaan kepribadian dapat menyebabkan konflik di dalam tim. Yang kedua, perbedaan keahlian. Tentukan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan setiap anggota tim dapat memberikan kontribusi yang tepat berdasarkan keahlian mereka. Kendala waktu, penjadwalan yang tidak efisien dan batasan waktu sering menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tim. Menangani konflik tim. Komunikasi terbuka, memfasilitasi dialog terbuka untuk memahami masalah
dan menemukan solusi bersama. Kompromi dan kolaborasi mendorong anggota tim untuk mencapai kesepakatan yang saling keuntungan. Kepercayaan, membangun kepercayaan di antara anggota tim melalui kerjasama dan saling pengertian. Strategi untuk meningkatkan kerjasama tim. Nah, evaluasi diri. Tim perlu secara teratur mengevaluasi kemampuan dan mencapai mereka untuk terus memperbaiki kerja tim. Pembagian tugas, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing anggota tim. Anggota tim untuk mengoptimalkan kinerja tim secara keseluruhan. Peningkatan komunikasi melalui pertemuan rutin, penggunaan alat komunikasi yang efektif dan stimulus untuk berbagi ide. Oke, terima kasih, sekian dari saya.